balai sendiri, dari badan sendiri. Kemudian kalau untuk pelaku usahanya apa yang diberikan oleh BKIPM sendiri untuk pelaku usaha ini? Ya. Apakah ada pelatihan atau bagaimana, Pak? Ya, jadi anggota Formikan ini sebenarnya kan anggota yang terpilih. Jadi kami memilih dari berbagai elemen pemangku kepentingan keterkaitan dengan perdagangan komoditi perikanan. Itu kami pilih siapa kira-kira yang mampu, mau, dan bisa konsisten terhadap jaminan mutu ini. Karena tidak semua orang tuh bisa masuk ke dalam anggota Formikan karena kesibukan, yang pertama kan begitu. Kemudian elemen masyarakat ini ada dari Sivitas Akademika, kemudian pelaku usaha, kemudian ada dari LSM, nelayan. Jadi dekan pun ada kita masukkan sebagai anggota Formikan. Tujuannya adalah mereka sebagai perpanjangan tangan kami dalam kaitan dengan sosialisasi sistem jaminan mutu ini. Nah, begitu, Mas. Ya. Kemudian saya ke Mas Heru lagi. Kalau yang dirasakan selama ini, sebelum kita menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN ini, dari Formikan sendiri bagaimana ini menanggapi sebelum dan nanti ketika akan memasuki ini? Yang jelas kalau misalkan sebelum, ya kita seperti biasa-biasa saja. Jadi kita terbatas. Dalam artian terbatasnya adalah misalkan dalam hal pemasaran. Tapi kalau misalkan dalam ekonomi Asia nanti tahun 2015 otomatis kesempatan itu jauh lebih besar lagi. Kesempatan kita untuk mengembangkan usaha juga jauh lebih besar lagi. Kesempatan-kesempatan yang ada karena apa? Daya saing itu akan juga semakin banyak. Kemudian kebutuhan tentang masyarakat market ya, terutama market juga kita akan lebih luas. Selama ini kan kita terbatas dalam satu daerah tertentu. Kalau dalam ini dalam Bengkulu ya, tapi kalau misalkan kita sudah kebuka kita bisa lebih luas lagi. Ya, tapi kalau misalnya nanti dari negara ASEAN yang lain masuk ke Bengkulu nanti? Tentunya kalau misalkan kita mengikuti standar-standar yang ada, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, malah justru kita aman-aman saja, malah justru diuntungkan. Karena apa? Mereka ketika datang ke tempat ini, kalau misalkan mereka datang di Bengkulu, rupanya di Bengkulu ada produk yang berkualitas, tentunya pasti akan juga dipromosikan ke daerah asal mereka. Tentunya di situ. Ya, baik. Kita tahan dulu, kita undang dulu para audiens sudah hadir. Baik, kami di sesi pertama ini kami terima 2 penanya, silakan. Langsung, ya, dari Mas siapa? Silakan. Mohon dibantu mic-nya. Iya. Baik, nanti silakan disiapkan pertanyaannya untuk audiens yang lain, untuk pertanyaan berikutnya nanti. Baik, silakan dari siapa Mas namanya? Iya. Saya dari nelayan. Di sini yang pertama kami pertanyakan, dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, itu mungkin luas, sangat luas. Cakupannya sangat luas sekali. Sekarang kita lihat berdasarkan pemantauan kami, perhatian kami, jangankan nantinya masyarakat ASEAN, lokal aja dulu. Iya. Kadang-kadang kita Bengkulu masuknya ikan dari Padang, dari Lampung, itu harga ikan Bengkulu hancur. Iya. Nah, ini perlu cara-cara untuk mengatasi. Jadi maksud kami di sini sebagai pelaku usaha terutama di bidang perikanan, kami sedih ikan kami segar. Berangkatnya jam 5 subuh, pulangnya jam 10 pagi, masih hidup-hidup. Tapi harga kalah dengan harga ikan Padang tadi ataupun dari Lampung. Aneh kan, seharusnya harga ikan segar ini yang lebih tinggi, yang harus lebih mahal. Kenapa harga ikan kita kalah? Ya karena mereka jual di bawah standar. Ukuran ikan kita misalnya harga 10, modal untuk store faktur untuk nelayan. Terus ikan yang masuk dari Padang ataupun dari Lampung tadi mereka bisa jual 8.000. Berarti pengelola ataupun pengelola ikan tadi kita bisa rugi Rp2.000 kan. Karena kalah harga. Itu satu. Yang kedua, harapan kami dari pelaku usaha ya dengan adanya Formikan terus Badan Karantina Ikan, kita berharap nanti ke depannya jangan seperti ikan dari Padang ataupun dari manapun ikan itu masuk ke Bengkulu, ya jangan sembarang masuk, setidaknya ada. Terlalu bebas sudah. Iya, bebas ada ini dulu. Apakah ikan itu layak dikonsumsi apa tidak? Apakah terjangkit virus penyakit? Apakah tidak? Inilah yang membatasi.
Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Romi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, silakan. Kalau sudah ada.